Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni mengucap syukur selalu. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Lukas 17 ayat 11-19 dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Satu bagian lagi dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang bisa kita lakukan di dalam segala keadaan hidup kita. Bersyukur mestinya menjadi gaya hidup Kristen. Jadi bukan hanya ketika mendapatkan berkat berlimpah-limpah kita menaikkan syukur, tetapi dalam segala keadaan kita tetap dapat bersyukur dan berkata seperti Ayub, "Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil." Nah, bersyukur ini adalah kehendak Tuhan karena ini akan menghantar kita kepada tingkat kerohanian yang tinggi di dalam kehidupan kita ketika kita sudah bisa bersyukur di dalam segala keadaan hidup kita. Nah, bersyukur membentuk karakter orang Kristen yang terus bertumbuh. Jadi kalau kita ini ingin mendapati diri kita ini dipuji oleh Allah, maka bertumbuhlah di dalam ucapan syukur dan bertumbuhlah terus di dalam segala keadaan, karena Tuhan ketika nanti akan memanggil kita kembali ke pangkuannya, dia akan menyambut kita dan mengatakan, "Wahai hambaku yang baik dan setia." Nah, jadi ini termasuk pujian kepada karakter kita. Jadi pujian Tuhan ditujukan kepada karakter kita, bukan kepada pencapaian yang lain. Bukan karena kita kaya, bukan karena IP kita 4 atau kita mendapatkan nilai cum laude, bukan karena kita cantik dan tampan, bukan karena kita populer di masyarakat, tetapi karena kita baik dan setia. Itu adalah pujian Tuhan kepada kita sebagai orang Kristen. Nah, marilah kita belajar bersyukur melalui nats ini. Saudara, poin pertama kita melihat bahwa bersyukur kepada Tuhan atau berseru kepada Tuhan yang tadi kita baca di dalam ayat ke-13,
itu adalah di dalam keadaan kita senantiasa perlu bersyukur dan berseru kepada Tuhan. Tadi di dalam kisah yang kita baca, di dalam ke-10 orang kusta yang memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan, kita melihat mereka datang sambil berseru kepada Tuhan. Jadi siapapun boleh datang kepada Tuhan dan berseru, memohon, dan juga menaikkan syukur kepada Tuhan. Jadi beban apapun boleh dibawa kepada Tuhan. Jadi kita berseru dan berserah kepada Tuhan di hadapan kaki salib Tuhan. Kalau dulu ke-10 orang kusta ini bisa dapat berjumpa dengan Yesus secara jasmani, secara langsung. Kalau sekarang kita membawanya di hadapan doa, kita dapat berserah dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kita, baik suka maupun baik dalam keadaan duka. Allah senantiasa menantikan permohonan kita, saudara. Dia tahu kebutuhan kita, tetapi Dia juga ingin berkomunikasi dengan kita. Ketika kita menyatakan keinginan hati kita, curahan hati kita kepadanya, itu akan membawa satu keadaan kita dekat kepada Allah. Dan itu yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Nah, ada begitu banyak contoh tokoh Alkitab yang berseru kepada Tuhan. Salah satunya itu tadi, saudara, kita melihat bahwa ada 10 orang yang datang memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. 10 orang sakit lepra, sakit kusta, penyakit yang sangat menjijikkan pada saat itu. Dan bahkan sampai pada hari ini pun ya, kita pasti enggan bersentuhan dengan orang yang sakit kusta begitu. Nah, pada saat itu kita melihat bahwa 10 orang datang ramai-ramai kepada Tuhan, dan mereka di dalam perjalanan mengalami pentahiran ataupun kesembuhan. Jadi luka-luka mereka yang penuh dengan nanah itu menjadi tahir, menjadi sembuh, menjadi bersih. Dan Yesus memerintahkan agar mereka memperlihatkan kepada imam, karena pada saat itu imam juga mempunyai tugas untuk memeriksa ya, apakah orang itu dalam keadaan tahir atau dalam keadaan najis. Karena orang yang najis tidak boleh datang ya, bertemu dengan sesama mereka, dan dalam jarak sekitar 10 meter mereka harus berteriak-teriak kalau ada orang yang mau mendekati mereka, kalau mereka tidak tahu kalau mereka mendapatkan sakit kusta begitu. Jadi mereka harus berkata najis, najis, najis. Jadi bayangkanlah penderitaan orang yang sakit kusta pada saat itu. Nah, kemudian di dalam perjalanan ketika mereka menjadi tahir, menjadi bersih, menjadi sembuh, nah ini menandakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar, yang sanggup mendengar dan menjawab doa semua orang sekaligus. Yang penting itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Kalau sesuai dengan kehendaknya, Allah dapat menyembuhkan semua orang sekaligus. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, kita mau memohon seperti apapun juga, Tuhan mempunyai agendanya sendiri. Tidak disembuhkan pada waktu itu, tetapi next time, ataupun sama sekali tidak disembuhkan. Nah, jadi ketika kita berdoa, definisi doa yang paling sederhana sesungguhnya adalah kita menyampaikan kehendak kita kepada Tuhan, atau kita menyesuaikan kehendak diri kita secara pribadi, menyesuaikannya dengan kehendak Tuhan. Kalau pas permintaan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jadilah apa yang kita minta akan dikabulkan. Tetapi kalau belum sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan ada penundaan atau bahkan tidak dikabulkan permintaan doa kita tersebut. Kalau didengar, pasti didengar ya. Masalah jawaban doa itu semuanya tergantung kepada kehendak Tuhan. Nah, saudara, marilah kita lihat bahwa di dalam segala keadaan kita perlu berseru kepadanya, karena ketika kita berseru kepadanya sama kita berdoa kepadanya. Dan kita tahu pernah ada satu kisah, ada seorang dokter ateis yang melakukan sebuah riset tentang kekuatan doa. Dia menciptakan sebuah alat untuk menghitung berapa besar kekuatan doa pada saat ketika ada seorang pasien nenek-nenek yang terbaring lemah. Dia memasang alat-alat di tubuhnya seperti alat EKG begitu ya, dipasang di bagian nadi, di jantung dan sebagainya. Dan ketika nenek ini dalam keadaan lemah berdoa, maka dokter ateis yang sudah menciptakan alat untuk mendeteksi doa, kekuatan doa ini, dia akhirnya mendapatkan catatan doa seorang Kristen
mempunyai kekuatan 55 kali lebih kuat daripada output dari stasiun radio yang dipancarkan ke seluruh dunia. Jadi doa ini adalah bentuk terkuat dari energi generatif. Nah, ini adalah penemuan dari penelitian yang memenangkan hadiah Nobel bahwa doa adalah bentuk terkuat dari energi generatif. Sedangkan dokter ateis menemukan bahwa doa seorang Kristen mempunyai kekuatan 55 kali lebih kuat daripada output dari stasiun radio yang dipancarkan ke seluruh dunia. Bayangkan saudara, itu adalah kekuatan doa satu orang. Bagaimana kalau kekuatan doa itu digabungkan? Nah, itulah makanya Tuhan menginginkan kehidupan kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak Allah, kita senantiasa berdoa, berseru, bersyukur kepadanya. Yang kedua, bersyukur kepadanya itu ada di ayat yang ke-16. Allah senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita menerima karya Tuhan. Kita menerima udara yang segar, mendengarkan suara kicauan burung. Saudara, saya suka sekali tinggal di Cibubur karena alamnya masih asri dan setiap hari dapat mendengarkan kicauan burung yang biasanya masuk juga ke dalam suara rekaman seperti ini ya. Saya suka sekali tinggal di alam yang seperti ini, saudara. Nah, itu pun kalau kita peka, itu merupakan hasil dari karya Allah. Allah memberikan kita suara yang indah, memberikan kita udara yang bersih, memberikan kita air yang bersih untuk diminum, dan juga untuk mandi. Wah, alangkah senangnya saudara. Jadi kita perlu belajar bersyukur kepadanya, kita menerima hal-hal yang seperti itu. Nah saudara, ketika Tuhan bertanya, di mana 9 orang? Kenapa mereka tidak datang kembali bersyukur? Nah, seorang di antara 10 orang yang datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, itu ternyata adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi. Nah, mana di antara mereka yang seharusnya tahu adat, yang seharusnya tahu etika, yang seharusnya tahu bersyukur, tetapi 9 orang itu tidak datang kembali, saudara. Dan itu yang sebenarnya disindir di sini oleh Yesus. Bukankah tadi ada 10 orang? Tetapi kenapa sekarang hanya ada 1 orang yang datang bersyukur dan berterima kasih kepadaku? Lagian orang ini juga adalah orang Samaria, orang asing. Wah saudara, ini adalah teguran yang keras. Kita yang seharusnya sudah belajar Alkitab berpuluh-puluh tahun, kita sudah diajarin berdoa, kita sudah diajari bersyukur dari sejak kita sekolah minggu sampai kita dewasa. Adakah kita mempunyai lifestyle ataupun gaya hidup yang senantiasa Tuhan inginkan, yakni bersyukur di hadapan Tuhan? Saudara, sesungguhnya kita sering sekali dipengaruhi oleh pertimbangan sudut pandang kesuksesan. Jadi sering sekali ada orang Kristen yang sulit bersyukur karena berpikir, saya belum sukses, saya belum kaya, saya belum berubah, dari dulu nggak cantik-cantik, dari dulu nggak tampan-tampan, dari dulu nggak pintar-pintar. Jadi kita mengukur segala sesuatu berdasarkan ukuran pandangan kesuksesan duniawi. Kita banyak dipengaruhi oleh iklan-iklan ya, baik di media massa maupun di mana saja, bahwa kalau seseorang itu tampil dengan penuh pesona, wah baru bisa bersyukur. Kalau seorang itu tampil populer, wah baru bisa bersyukur. Nah, lalu kalau misalnya iklan itu hanya ala iklan ya yang namanya juga di-endorse ya, yang bukan dalam keadaan sesungguhnya. Bagaimana dengan kehidupan real, kehidupan nyata? Kalau dalam kehidupan nyata kita tidak belajar bersyukur dari hal-hal yang kecil, saudara, kita akan kesulitan belajar bersyukur seumur hidup kita. Nah, jadi kalau kita memeriksa dan mengecek diri kita sulit bersyukur, itu biasanya sering kita dipengaruhi oleh sudut pandang kesuksesan yang diukur oleh kesuksesan duniawi semata. Sedangkan kesuksesan di dalam Alkitab, kita disuruh untuk belajar melihat bunga-bunga bakung di lembah, dan kemudian juga disuruh belajar kepada burung pipit di udara yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menuai, tetapi kenyang setiap hari. Artinya apa? Artinya Tuhan kalau memelihara burung, apalagi kita. Kita ini harganya lebih daripada berapa ekor burung di udara, saudara. Jadi kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Itu artinya
kita ini harus senantiasa melayangkan pandang di sekeliling kita untuk senantiasa dapat belajar bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam kelemahan pun kita tetap dapat bersyukur ya, seperti Rasul Paulus yang mengatakan justru di dalam kelemahanlah maka dia dapat merasakan kekuatan Tuhan ya. Nah, ini adalah kedengarannya sangat paradoks ataupun berlawanan dengan keadaan di dunia. Kalau di dalam keadaan di dunia orang yang lemah merasa tidak perlu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dalam Alkitab kita melihat justru di dalam keadaan sakit, justru dalam keadaan lemahlah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita merasakan kuasa Tuhan itu nyata. Lewat apa? Lewat perhatian orang-orang di sekitar kita, lewat perhatian Tuhan yang mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani kita, mengirimkan mencukupkan kebutuhan kita. Itu adalah bukti nyata, bukti real pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita meningkatkan roh bersyukur di dalam kehidupan kita. Kalau selama ini roh kita kurang bersyukur, kita tingkatkan mulai dari hari ini juga. Belajar, buatlah daftar dari hal-hal yang paling kecil. Hal yang ketiga, saudara, bersyukur senantiasa sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Panggilan bersyukur senantiasa ini adalah panggilan seumur hidup. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berkelimpahan dengan syukur ya. Kalau itu kita jalani sesuai dengan firman Tuhan atau kita taat kepada Tuhan. Tetapi kalau keseharian kita masih sering bersungut-sungut, kita kurang bersyukur, nah itu berarti kita belum taat ataupun baru belajar taraf untuk taat kepada Tuhan. Mestinya setiap musim hidup, baik itu musim susah, musim berkelimpahan, musim suka dan musim duka, kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa yang kita nikmati itu adalah Allah sendiri. Kita bukan hanya mencintai berkat-Nya, tetapi mencintai pribadinya. Saudara, saya suka sekali dengan kesaksian Santo Fransiskus dari Assisi, karena dia adalah seorang yang senantiasa bersyukur di dalam hidupnya. Dia adalah seorang yang pada suatu saat pernah mengalami perampokan dan dipukul hampir mati. Dan kemudian kisahnya itu adalah seperti seorang Samaria yang baik hati begitu ya. Nah, jadi ketika dia ditemukan dalam keadaan sekarat, ada orang yang bertanya kepadanya, "Pak Fransiskus, apakah dalam keadaan sekarat seperti ini engkau masih tetap ingin bersyukur kepada Tuhan?" Dan Pak Fransiskus menjawab begini, "Iya, saya tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Pertama, saya mau bersyukur kalau harta saya yang dirampok, bukan nyawa saya yang dirampok. Yang kedua, saya mau bersyukur kepada Tuhan, saya yang dipukuli, bukan saya yang memukuli orang. Yang ketiga, saya mau bersyukur kalau saya yang diludahi oleh orang, bukan saya yang meludahi orang lain." Saudara, ini adalah kisah yang sungguh inspiratif, bahwa dalam keadaan yang sekarat sekalipun, ketika siuman, ketika tersadar dari pingsannya, dia masih tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Kisah seperti ini sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun membangun kehidupan saya secara pribadi. Jadi dalam keadaan apapun, saya tidak ingin bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, tetapi saya ingin secara pribadi tetap bersyukur kepada Tuhan, baik di dalam keadaan sehat maupun di dalam keadaan sakit. Bersyukur pertanda kita percaya kepada Allah, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Marilah kita belajar bersyukur mulai dari sekarang, dan saya ingin setiap diri kita menghayati doa yang sangat terkenal yang pernah dipanjatkan oleh Fransiskus dari Assisi. "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan,
jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Sungguh doa yang indah saudara, dan lebih indah lagi kalau doa itu kita hidupi dan menjadi lifestyle, menjadi darah daging kita di dalam keseharian kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Marilah mulai hari ini kita senantiasa berseru kepadanya, kita bersyukur kepadanya, kita bersyukur senantiasa di dalam segala musim kehidupan kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bersyukur selalu. Shalom.